Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya ya. Tentunya sehat secara lahiriah maupun batinnya, sehingga kita masih bisa ngeksplor, belajar banyak hal-hal baru di sekitar kita. Nah, ya, hari ini kita bakal belajar mungkin materi ketiga kita ya, tentang demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini apa sih? Bagaimana sih? Gitu ya. Nah, nanti kita bakal coba explore lebih dalam di materi kali ini. Nah, demokrasi liberal dimulai pada tahun 1950 hingga 1959. Nah, diwarnai dengan adanya munculnya partai-partai yang saling berebut untuk menduduki kabinet. Terus juga pada masa ini ada dua partai yang sangat menonjol dalam pencaturan politik, yaitu PNI dan Masyumi. Masa demokrasi liberal, kepemimpinan negara diatur menurut Undang-Undang Dasar yang bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, sebenarnya nggak jauh beda dengan sekarang ya. Istilah demokrasi liberal ini sebenarnya adalah masa-masa di mana Indonesia belajar untuk berdemokrasi, belajar untuk mengadaptasi tadi ya ideologi liberalisme dalam tentunya dalam rumpun ideologi kita ya, Pancasila. Jadi ya nggak jauh beda sih saat ini dan dulu. Cuma bedanya dulu itu lebih dinamis gitu ya. Dinamis artinya lebih apa ya, dinamika politiknya tuh lebih bergejolak gitu ya, benturannya lebih berasa. Walaupun sekarang ya juga kayak gitu, tapi ya nggak sejauh dulu lah gitu ya. Nggak secepat dulu perubahan-perubahannya itu. Oke, kita lanjut ke demokrasi. Apa sih arti dari kata demokrasi liberal itu sendiri? Nah, arti dari sistem demokrasi liberal yaitu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia, sistem demokrasi liberal berlangsung sejak 1950 sampai tahun 1959 saat dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi berakhir tuh ketika nanti Soekarno atau founding father kita masuk kepada Orde Lama lah kita kenalnya kayak gitu. Tapi pada prinsipnya demokrasi liberal hadir untuk gitu ya menekankan kita semua gitu bahwasannya pemerintahan yang baik adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tentunya untuk hal ini ya melalui wakil-wakil rakyat kita ya. Terlepas dari mewakili atau enggak, ya kita patut berdewasa gitu ya, bahwasannya politik ini atau mungkin bentuk demokrasi ini ya untuk kita juga, untuk masyarakat bangsa ini Indonesia. Nah, gimana sih ciri-ciri demokrasi liberal? Ciri-ciri demokrasi liberal yang pertama adalah kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Artinya ya udah gitu ya, udah nentuin nih, udah disepakatin, kita harus tunduk bersama-sama. Kabinet dipimpin Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlementer. Nggak jauh beda ya kayak sekarang ya, eksekutif gitu ya. Tanggung jawabnya ya ke legislatif gitu ya. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Jadi fungsi parlemen berjalan dengan baik diwakili oleh partai-partai tadi ya. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. Nah, ini dia nih. Jadi kadang ada yang malu berhenti gitu ya, ada yang gagal berhenti, ada yang sukses juga berhenti nyerahin mandatnya. Nah, kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu parlemen oleh parlemen maksudnya. Sebaliknya pemerintahan dapat membubarkan parlemen. Nah, ini agak sumbang juga gitu ya. Sistem pemerintahan, sistem kabinet parlementer itu sistem yang digunakan. Nah, setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan dalam parlemen. Presiden hanya menjadi kepala negara, tidak mengampalai dan tidak bertanggung jawab terhadap pemerintahan karena dia udah punya tadi ya menteri-menterinya gitu ya. Terus juga pada masa demokrasi liberal, partai-partai politik mempunyai peran yang cukup besar. Artinya dinamika politik di akar rumput tuh terus bergejolak. Pertentangan antara si A, si B gitu ya. Terus berasa tuh. Sementara itu terjadi fase ketidakstabilan nih. Instabilitas tuh tidak stabil ya. Dalam bidang politik pemerintahan sehingga terjadi 5 kali pergantian kabinet. Yang tadi kita bahas ya. Nah, demokrasi liberal 1950 sampai 59 dilihat dari kondisi politiknya ya. Jadi disebut ya masa kabinet parlementer. Kabinet parlementer adalah kabinet pemerintahan sehari-hari yang dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi menteri ngatur yang namanya program kerjanya, tujuannya apa, rapat, dan seterusnya gitu ya. Dalam masa kabinet parlementer terdapat banyak konflik partai yang sangat tinggi. Tadi kita udah bahas juga ya, sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun. Ada yang berhasil, ada yang gagal gitu ya, ada yang nyoba lagi juga gitu.
Nah, pada masa demokrasi liberal disebabkan karena adanya konflik partai politik. Hal yang wajar lah sampai hari ini kan kita masih ngeliat ya, entah plat merah, plat biru, plat kuning gitu ya, dan warna lainnya. Contoh konflik politik diantaranya adalah Kabinet Nasir jatuh karena PNI menantang kebijakannya mengenai Irian Jaya. Dan konflik Partai Masyumi dan PNI ini dibenangkan oleh Masyumi dan menjadikan Kabinet Sukiman berkuasa. Ini contoh aja gitu ya. Pada masa demokrasi liberal juga sering terjadinya pergantian kabinet. Nah, hal ini disebabkan karena kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan kepartaian. Kayaknya nggak jauh beda ya kayak sekarang ya. Tinggal gimana kitanya aja berpolitiknya. Dewasa atau enggak gitu. Bertanggung jawab atau enggak. Bermoral atau enggak. Punya etik atau enggak. Kayak gitu. Jadi setiap masa emang dari dulu udah kayak gini gitu bangsa ini. Hanya dari kitanya aja. Bisa nggak sih ngejaganya gitu ya. Dalam aspek sosial, partai politik menggalakkan masyarakat dengan membentuk organisasi massa. Sama ya kayak hari ini ya. Ada yang plat oranye gitu ya, ada yang plat hijau, plat hitam, dan seterusnya. Dalam menghadapi pemilu tahun 1955, keadaan sosial ekonomi yang kian merosot menguntungkan partai-partai kiri. Nah, ini partai-partai kiri itu maksudnya yang berideologi sosialis gitu ya, terus komunisme gitu ya. Sehingga tadi ya, partai PKI makin berkembang dalam pemilu tahun 1955 dapat merupakan salah satu dari empat besar partai yang besar lah gitu ya di masa itu dapat merupakan salah satu dari partai yang besar kegiatannya ditingkatkan yang mengarah pada perebutan kekuasaan. Nah, ini yang akhirnya jadi sejarah yang cukup kontroversial ya. Oke, nah ini udah kita bahas, kita next. Kita lanjut lagi, demokrasi liberal dilihat dari faktor ekonomi. Kondisi ekonominya juga buruk gitu ya. Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersembat diantaranya adalah Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor hasil bumi aja, pertanian dan perkebunan. Sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang, ya tentunya akan berdampak juga. Politik keuangan pemerintah tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda. Tepatnya sih sisa-sisa Belanda gitu ya. Situasi keamanan dalam negeri tidak menguntungkan, berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah dan wilayah. Ini yang sempat kita bahas di materi sebelumnya ya. Kayak perlawanan dari PRRI, Parmesta gitu ya, Andi Aziz dan seterusnya. Karena posisi kita masih negara yang baru dan kita perlu beranjak gitu ya membentuk pemerintahan yang lebih stabil. Sebenarnya di sisi lain hal ini karena disebabkan dampak perang dunia juga ya, yang masih berasa di kita. Terlepas kita ya negara yang nggak ikut andil gitu ya, nggak andil penuh gitu, bukan negara yang dinamikanya besar kayak Amerika, Sekutu dan seterusnya gitu ya. Tapi kita terdampak. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Kabinet terlalu sering berganti menyebabkan program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang. Jadi banyak yang belum selesai gitu, terus program baru ada lagi gitu ya. Jadi akhirnya tumpang tindih satu sama lain. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli yang dana yang diperlukan untuk secara memadai angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Jadi kita belum siap banget nih gitu ya dengan ya jumlah kelahiran, terus situasi politik luar negerinya juga. Gimana kita nanganin ini semua karena kita negara yang benar-benar baru beranjak. Oleh karena itu pemerintahan akan menyelesaikan masalah jangka pendek yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup sedangkan masalah jangka panjang adalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Ya, tentunya hari ini masih kita rasakan ya. Oke, ini review aja. Nah, next ini pergantian kabinet-kabinetnya nih. Yang pertama, Kabinet Nasir 1950-1951. Program kabinet ini memulihkan keamanan dan ketertiban, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun 1950, menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer. Nah, Kabinet Sukiman yang kedua, pemerintahan masa itu mengadakan penandatanganan perjanjian perdamaian 7 September 1951 dengan Jepang di San Francisco yang naskahnya dirancang oleh Amerika Serikat dan diadakan penandatanganan Mutual Security Act ya, UU Kerjasama Keamanan. Kabinet Wilopo, peristiwa ini berhubungan dengan perkembangan ekonomi serta reorganisasi atau profesionalisasi tentara dan campur tangan parlemen atas persoalan-persoalan militer. Nah, Kabinet Ali 1 1953-1955, program kabinet ini terdiri dari pembebasan Irian Barat secepatnya gitu ya, penyelesaian pertikaian politik, melakukan politik bebas aktif, dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Yang selanjutnya Kabinet Ali 1 nih, program kabinet ini terdiri atas penyelesaian Irian Barat secara cepat gitu ya, penyelesaian pertikaian politik, melakukan politik bebas aktif, dan peninjauan kembali persetujuan
Konvensi Meja Bundar. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Presiden Soekarno mengupakan konsepsi presiden pada 21 Februari 1957. Isi pokoknya konsepsi antara lain pembentukan kabinet gotong royong yang terdiri dari semua wakil partai. Kabinet Karya, program utama Kabinet Karya antara lain membentuk Dewan Nasional, melanjutkan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat. Nah, dampak bagi pembangunan terkait dengan demokrasi ini ya. Nah, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Jadi kayak kita belum selesai terus udah ada program baru tadi udah sempat dinotisnya. Sehingga masing-masing partai lebih mementingkan golongannya. Nah, itu aja untuk materi kali ini. Disclaimer ya, materi ini saya ambil dari Prizi dengan link tercantum dan juga ya tentunya selama kita bisa belajar dari hal-hal yang ada, kenapa enggak gitu ya. Nah, untuk hal-hal yang belum dieksplor, kita eksplor di kelas dan kita coba ya lebih perdalami lagi gitu ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa belajar dengan baik di kelas nanti. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah. Dadah.